Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi di pembelajaran tematik PAI. Insya Allah di video kali ini kita akan melanjutkan materi pada muatan Al-Quran dan Hadis, yaitu tentang rajin belajar hukum bacaan qalqalah. Nah, tujuan daripada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama menyadari bahwa membaca Al-Quran harus benar dan baik sesuai kaidah ilmu tajwid. Selanjutnya, memahami hukum bacaan qalqalah. Nah, itu untuk tujuan pembelajaran kali ini. Nah, selanjutnya sebelum kita membahas qalqalah ya, Bapak ingin ingatkan kembali mengenai tadi tujuan pembelajaran. Kita harus menyadari bahwasanya membaca Al-Quran itu harus benar dan baik sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Nah, karena apa? Karena ketika kita membaca Al-Quran, nah itu merupakan suatu ibadah ya. Dan ibadah harus kita kerjakan dengan tata cara yang benar ya. Kita melaksanakan sholat, kita pun harus mempelajari bagaimana tata cara sholat ya. Itu kita pelajari dalam ilmu fikih. Kemudian kita beribadah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran merupakan ibadah ya. Tata cara membaca Al-Quran agar bacaannya benar ya, maka kita belajar ilmu tajwid ya. Nah, dalam tajwid nanti kita belajar hukum-hukum bacaan ya, bagaimana cara bacanya, bagaimana hukum bacaannya. Nah, pada video kali ini materi pertamanya yaitu tentang hukum bacaan qalqalah. Nah, apa itu qalqalah? Qalqalah ialah mempunyai arti bergetar atau membalik atau memantul. Nah, kalian kalau di buku paket bisa dibuka halaman 26 ya. Nah, di sana ada materi tentang qalqalah. Nah, itu untuk materi tambahan. Silahkan buka buku paket halaman 26. Kembali lagi, qalqalah mempunyai arti bergetar, membalik atau memantul. Nah, sedangkan secara pengertian istilahnya, huruf qalqalah ini apabila ada huruf qalqalah kemudian diwaqafkan atau berharokat, ini maaf ya, pengetikannya tidak tepat, atau berharokat sukun. Nah, maka cara bacanya yang tadi dipantulkan ya. Apa saja huruf qalqalah? Nah, huruf qalqalah ada 5. Yang pertama ada ba, yang kedua ada jim, yang ketiga ada dal, yang keempat ada huruf to, dan yang kelima ada huruf qaf ya. Nah, kelima huruf ini kalian bisa singkat agar lebih mudah diingat menjadi bacaannya ba ju di toko, baju di toko ya. Ada 5 huruf ba, jim, dal, to dan qaf. Nah, ini merupakan huruf qalqalah. Apabila huruf qalqalah, kelima huruf qalqalah ini berharokat sukun atau ada di akhir ayat ya, maka cara bacanya dipantulkan. Nah, seperti apa bacaannya? Nah, ini ada contoh bacaan huruf qalqalah. Nah, di sini ada yang pertama huruf ba. Ini ada di surat Al-Lahab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, ketika di surat Al-Lahab ayat pertama memang watab, penulisannya ada harokat kasroh ya, harokat fathah, kemudian juga ada tasdid ya. Karena ini ada di akhir ayat, maka cara bacanya diwakofkan seperti ini. Watabba diwakofkan menjadi watab ya, jadi disukunkan. Nah, ketika kalian mengucap watab, maka ba-nya harus memantul. Watab, watab. Nah, ini ketika kalian mengucapkan huruf qalqalah. Bapak ulang. Tabbat yada abi lahabin watab.
ya. Watab harus ada pantulan karena huruf ba apabila ada di akhir ayat diwakafkan maka termasuk ke dalam huruf qalqalah. Selanjutnya huruf jim ada di surat Al-Buruj. Wassama'i dzatil buruj. Buruj. Meskipun di sini ditulisnya buruji karena di akhir ayat maka diwakafkan menjadi harokatnya sukun menjadi buruj. Tidak dibaca buruji ya. Karena ada di akhir ayat. Wassama'i dzatil buruj. Kemudian contoh yang lain huruf dal ada di surat Al-Ikhlas di ayat pertama Qul huwallahu ahad. Ahad ya. Ini dipantulkan. Selanjutnya huruf ta. Nah, ini ada di surat Al-Adiyat fawasat. Nah, to-nya sukun ya. Maka cara bacanya harus memantul. Jadi to-nya ada dipantulkan dikit. Fawasat nabihi jam'a. Fawasat nabihi jam'a. Kalau di buku ada halaman 27 ya, itu ada contoh bacaan qalqalah. Nah, selanjutnya huruf qaf ada di surat Al-Falaq ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Jadi harus memantul ya ketika kalian mengucapkan qaf yang disukunkan. Nah, kelima huruf ini ba, jim, dal, to, dan qaf merupakan huruf qalqalah. Qalqalah artinya memantul. Apabila ada huruf qalqalah berharokat sukun atau ada di akhir ayat kemudian diwakafkan, maka cara membacanya dipantulkan ya. Nah, karena ini termasuk ke dalam huruf qalqalah. Nah, itu tentang pengertian qalqalah, kemudian tentang contoh-contoh bacaan qalqalah. Bapak harap kalian bisa mempraktekannya ya di rumah pada surat apapun dalam Al-Qur'an apabila bertemu huruf qalqalah yang berharokat sukun atau ada di akhir ayat kemudian diwakafkan. Wakaf itu artinya berhenti ya. Kemudian diwakafkan maka harus dibaca memantul. Nah, itu saja untuk video kali ini. Untuk materi kali ini silahkan dipahami kembali. Apabila ada yang kurang mengerti boleh langsung ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.